Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini masih merupakan kelanjutan dari yang kemarin, yaitu Tuhan Allah memberikan penglihatan kepada Nabi Yeskiel tentang Bait Allah di Yerusalem. Posisi sang Nabi saat itu berada di tanah pembuangan Babel. Pada pasal 43 ini, Tuhan Allah menjelaskan tentang perjanjian yang telah diikatnya dengan umatnya dan tidak pernah berubah. Karena itu Tuhan menyediakan sebuah harapan bagi umatnya. Demikian sabda Allah Yeskiel 43 ayat 6-11. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tataku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak akan lagi menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku, sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka dari itu aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku. Dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka, juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya, dan seluruh bagannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya, dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Apa yang Tuhan Allah inginkan agar sang nabi merespon firman Tuhan itu yang barusan saya bacakan bagi saudara? Ternyata saudara, Tuhan inginkan supaya sang nabi mengajarkan kepada umat yang posisinya berada di tempat pembuangan negeri Babel, mengajar tentang hukum-hukum Tuhan, tentang peraturan-peraturannya, agar umat itu yang Tuhan izinkan pulang ke Yerusalem melakukan dengan setia segala hukum dan peraturannya itu. Artinya, sekalipun jauh dari Yerusalem, sekalipun berada di tempat pengasingan, bukan berarti berhenti bekerja melayani Tuhannya. Justru di tempat itulah Tuhan memberikan tugas pelayanan untuk mendidik dan mengajar kepada umat Allah agar setia kepada Allah dengan melaksanakan hukum-hukum Tuhan dan peraturan-peraturannya. Coba kita bandingkan dengan diri kita sendiri ya saudara. Pada saat kita tidak di rumah, atau sedang bepergian, atau sedang keluar kota, atau di luar tempat kita sehari-hari lah. Jangankan pelayanan, saat teduh saja kita sudah berubah bukan? Mengapa berubah? Apakah karena tempatnya? Satu sisi iya, tapi sisi lain yang menentukan adalah hati kita. Ternyata hati kita tidak benar-benar melekat kepada Allah, sebagaimana sang nabi yang sekalipun jauh soal tempat, hati tetap melekat kepada Allah. Jadi bukan soal tempat sebenarnya, justru masalahnya adalah soal hati. Mari kita mohon pertolongan Allah Roh Kudus supaya hati kita dipenuhi dengan iman percaya dengan sungguh kepada Allah dan firman-Nya. Semoga Roh Kudus terus menguduskan kita, memberkati kita dan menolong kita. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersaat teduh terus melalui kitab Yeskiel dan Tuhan ingatkan, ini persoalannya bukan persoalan tempat yang jauh, tempat yang berbeda, tapi masalah hati. Tetapi Engkau telah menunjukkan melalui nabimu Tuhan, sekalipun tempat berbeda dan jauh, hatinya tetap kepada Allah karena ia percaya.
Kami menyerahkan untuk kebaktian besok bersama dengan perjamuan kudus. Tuhan, kiranya Engkau tolong. Engkau tolong semua jemaat-Mu mempersiapkan diri. Berdoa untuk tim yang melayani dan jemaat yang menerima sakramen, agar dibukakan pengertian seperti yang sudah diajarkan. Berdoa untuk gereja Tuhan, agar terus-menerus mengajarkan firman Allah, mempraktikkan bersama-sama hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.